One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama Dr. Ula Nuhrawati MM. Beliau adalah salah satu calon senator dari DKI Jakarta untuk periode 2024 dan hingga 2029. Beliau ini sebetulnya seorang politisi senior, seorang politisi ulung bahkan, karena beliau pernah menjadi seorang anggota MPR. Tapi bagaimana profilnya? Yuk kita tanya dulu ke beliau. Ibu Ula, bisa ceritakan Bu, sebetulnya bagaimana pengalaman politik Ibu dan kegiatan apa selama ini yang Ibu lakukan? Iya, kalau dinyatakan sebagai politisi emang betul, karena saya di Golkar itu sejak tahun udah 30 tahun deh pokoknya ya, tahun 1983 sampai sekarang juga masih sebagai kader partai, bahkan pernah dipercaya oleh Partai Golkar di pengurus pusat itu sebagai ketua umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Artinya organisasi perempuan Golkar seluruh Indonesia, maka dipercayakan kepada saya menjadi ketua umum. Cukup lama saya menangani perempuan di Partai Golkar, itu kurang lebih 12 tahun. Iya. Nah Ibu kan kenapa beralih menjadi mencalonkan diri sebagai anggota DPD? Oh iya. Jadi sebagaimana kita semua sudah tahu bahwa sebelum reformasi anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR RI, kemudian utusan golongan dan utusan daerah. Kemudian hasil reformasi karena berasalkan demokratisasi, maka tidak ada lagi pengangkatan. Sebelum reformasi utusan golongan itu diangkat dari berbagai sumber nama-nama yang sekian banyak, maka kemudian dipilih dan ditetapkan untuk kemudian diangkat. Jadi SK pada waktu itu adalah diangkat, bukan sebagai anggota MPR. Nah, dengan adanya reformasi, maka DPD harus berasaskan demokrasi, maka semua yang anggota MPR harus dipilih. Gitu. Jadi anggota DPR RI dipilih dan anggota DPD pun harus dipilih. Maka sekarang tidak lagi utusan golongan dan utusan daerah, tetapi menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tetap orientasinya kepada teritori atau kewilayahan, tetapi kemudian harus dieleksi. Dia harus ikut berkompetisi dan harus dipilih oleh rakyat. Ibu, kalau kita mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari partai, pasti berbeda dengan menjadi senator yang dipilih langsung oleh masyarakat, Ibu ya. Nah, apa yang ingin Ibu capai kalau nanti terpilih menjadi senator dari DKI? Iya. Jadi sekali lagi anggota DPD itu dia harus independen. Dia harus melepaskan atribut dan posisinya di partai. Jadi saya termasuk yang membuat surat untuk kemudian nonaktif sebagai kader partai karena menjadi persyaratan untuk maka kemudian saya mengikuti seluruh mekanisme yang ada di dalam peraturan mengenai bagaimana DPD itu harus akses. Jadi saya mulai mendaftar, ya kan. Kemudian syaratnya lagi nih, nggak ringan gitu kan ya. Kita harus mengumpulkan minimal 3.000 KTP. Gitu. Kemudian alhamdulillah dibantu dengan tim relawan saya, dibantu oleh semuanya, maka saya berhasil mengumpulkan hampir 7.000 kan gitu. Nah, sesudah pendaftaran kemudian diseleksi lagi kan gitu. Dilakukan verifikasi dan verifikasi inilah yang luar biasa ya, karena misalnya itu tidak ditentukan gitu, tapi diundi gitu. Jadi dari 3.000-an itu KTP itu datang ke rumah masing-masing. Benar gak kenal ini? Ya kenal Dokter Ula. Benar memilih? Ya, baru ditik. Kalau dibilang nggak kenal bukan saya, maka kita dianggap tidak. Dan itu pun harus memenuhi syarat. Kalau tidak, maka tidak nyatakan diskualifikasi. Maka dari hampir 60, kalau tidak 60-an gitu, 40 atau 60 saya lupa persisnya, itu yang mendaftar, yang lolos itu 25. Ya, karena ya termasuk alhamdulillah kita lolos. Makanya ya tahapan berikutnya setelah verifikasi adalah harus melakukan yang namanya administratif ya, semua terpenuhi,
dan seterusnya. Maka kemudian tahapan ketiganya adalah sosialisasi. Wajib hukumnya saya melakukan sosialisasi. Nah, per November tanggal 21 ada satu lagi, kita harus berkampanye. Kalau kampanye itu maka yang kita kedepankan selain visi misi tentu adalah yang jelas kita punya politik ini ke arah mana gitu, ya kan? Ke arah mana politik kita? Karena kita independen, kita tidak boleh misalnya tegak lurus dengan Partai Golkar, atau saya tidak boleh misalnya menganut karena independen. Jadi personal benar-benar seperti itu. Ya, teman-teman, kalau kita mengikuti kampanyenya beliau luar biasa sekali antusiasme masyarakat, karena beliau memang salah seorang tokoh yang diyakini akan lolos ke parlemen untuk tahun 2024 sampai 29. Begitu ya Bu ya, harapannya optimisnya. Amin, insya Allah. Nah, ini juga teman-teman, dari data yang kita dapat ini ada beberapa concern beliau ketika nanti menjabat sebagai senator di DKI. Salah satunya adalah tentang masalah persampahan. Sampah di DKI memang menjadi salah satu masalah yang sangat krusial dan bahkan dianggap sebagai salah satu beban dari persoalan di Jakarta, karena dengan jumlah penduduk yang luar biasa banyak, dengan wilayah yang tidak terlalu luas sebenarnya dibandingkan Banten maupun Jawa Barat. Apalagi Jakarta juga kekurangan lahan untuk membuang sampah sehingga harus menyewa di Bantar Gebang. Maka sampah merupakan salah satu yang memang harus bisa diselesaikan, apalagi karena dampak dari masalah ini sangat luar biasa. Bukan gitu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Ya. Nah, dari informasi yang kita dapat juga salah satu yang ingin beliau selesaikan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persampahan ya Bu ya. Ya. Bu bisa jelaskan Bu upayanya dan kenapa tertarik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal persampahan? Ya, ya terima kasih pertanyaannya to the point ya, dan saya akan masuk kepada poinnya juga bahwa masalah sampah itu bukan hanya di Indonesia, bahkan ini sudah masuk di dalam sebuah program dunia yang kita tahu dengan mulai dari Millennium Development Goals sampai kepada sekarang sustainability-nya gitu kan, Sustainable Development Goals, bahwa lingkungan hidup itu sudah masuk di dalam teropongnya dunia untuk kemudian harus bersih gitu. Nah, salah satu yang menjadi perhatian dunia adalah sampah gitu. Dan kita tahu bahwa sampah ini bukan hanya yang kelihatan saja, tapi sampah itu adalah semua yang berkaitan dengan masalah kesehatan, gitu kan. Polusi juga sampah, gitu kan ya. Dan polusi itu bukan hanya udara, air pun terpolusi, gitu. Nah, tapi saya mau sebagai senator DKI ini adalah menyelesaikan permasalahan sampah di Jakarta. Kita tahu betapa sulitnya itu. Kemudian kalau kita bayangkan saja satu rumah tangga itu menghasilkan berapa kilo per hari dan ditumpuk dengan kali sekian bisa menggunung, bahkan bisa tertutup Jakarta ini dengan sampahnya gitu. Nah, oleh karena itu dalam dimensi kesehatan kita tahu bahwa sampah apabila bertumpuk maka dia akan terjadi fermentasi, maka kemudian juga akan menimbulkan bagaimana yang namanya bakteri, Escherichia coli, yang namanya parasit itu tumbuh berkembang. Dan kalau ini kemudian dibawa oleh angin, kemudian dihirup oleh orang sehat, maka dia akan sakit. Kalau dia dibawa oleh angin, hinggap ke makanan dan dimakan, maka orang akan sakit. Jadi sampah dalam kesehatan itu harus dipisahkan betul. Bagaimana mencegah jangan sampai orang sakit. Dalam konteks yang lain misalnya, maka ya kita tahu juga bahwa dalam agama, terutama dalam agama Islam, tapi saya yakin juga agama-agama lain juga mengatakan bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan, bahkan kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jadi kita sebetulnya wajib hukumnya juga untuk sekali-sekali kita memberikan kepedulian terhadap orang-orang yang belum begitu sadar bahwa pentingnya sampah itu adalah bagian daripada kepentingan hidup kita juga. Ibu, Jakarta ini kan sampai sekarang masih menjadi ibu kota negara, sebuah kota besar yang menjadi barometer bagi provinsi yang lain, daerah lain. Nah, kalau Ibu sendiri melihat kesadaran masyarakatnya dalam hal persampahan seperti apa menurut Ibu sampai saat ini? Iya, kalau Jakarta itu memang sudah ada ya, TPA-nya itu ada di Bantar Gebang. Betul. Meskipun kita tahu itu masih tarik menarik dengan Bekasi kalau tidak salah, gitu kan ya. Karena selain menjadi wilayahnya dan dianggap juga sudah mengkontaminasi masyarakat wilayah di sekitar Jawa Barat, Perbatasan itu.
Ya. Nah, kalau kita melihat tumpukan sampah yang ada di Bantar Gebang ini, memang ada sebagian masyarakat yang kemudian memang penghidupannya dari sampah juga, gitu kan. Bahkan ada memang yang sudah menjadikan itu menjadi income generating, gitu kan ya. Sehingga di sana kita lihat di dalam persampahan itu berbagai kegiatan sosial ada di sana, mengedukasi masyarakat yang hidup di sekitaran sampah, dan bahkan ada yang ingin mengeluarkan mereka dari kesulitan sampah itu. Nah, oleh karena itu satu-satunya pandangan saya bahwa masalah sampah ini harus saya tidak mau menggunakan hilirisasi ya, tapi kita mulai dari kemudian dari mana sampah itu berasal, bagaimana kita mengolah sampah itu, kemudian bisa tidak hanya menjadi beban yang nanti akan menjadi bencana gitu, tetapi kita mengolah sampah ini sehingga dia lebih produktif gitu. Bu, kalau kita bicara tentang kepatuhan ya, kan DKI itu punya Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah, di mana itu pada pasal 126 huruf G-nya mengancam orang yang membuang sampah secara sembarangan, misalnya di pinggir jalan misalnya. Nah, itu akan dikenakan denda pidana sebesar 500.000. Nah, itu menurut Ibu sudah cukup tidak sanksi dan peraturan tersebut? Kalau dilihat cukup, sebetulnya tidak usah pakai harus didenda. Tapi kalau sudah diberikan penyuluhan tentang betapa pentingnya kita menjaga sampah itu jangan menjadi beban, atau kemudian nanti kembali ke kita menjadi bencana, itu jauh mereka lebih mentaatinya gitu kan. Oleh karena itu harus diedukasi memang sampah itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi income, menjadi perekonomian rakyat. Nah, saya kira terlalu banyak upaya-upaya yang telah dirintis oleh berbagai LSM, oleh perkumpulan-perkumpulan apapun untuk memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah itu, dari yang tadinya tidak berguna menjadi berguna, bahkan bisa menambah nilai ekonominya gitu. Nah, oleh karena itu saya insya Allah nih nanti misalnya itu dalam konteks bagaimana mengolah sampah ini untuk tadinya tidak berguna menjadi berguna, bahkan menjadi suatu industri sampah. Nah, itu adalah bagian yang nanti kita akan kerjakan ke depan gitu. Dan kita akan bekerja sama menawarkan ini seluas-luasnya kepada para peminat, seminat, untuk kemudian siapa yang care, siapa talentnya ada di situ, dan siapa yang meyakini bahwa dari sampah kita menjadi orang yang sejahtera. Saya kira ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas. Nah, ini satu lagi Bu yang cukup penting Bu, nanti ketika Ibu sudah di DPD jadi senator DKI, kira-kira apa saja yang akan dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang sampah ini sehingga mereka nggak lagi membuang sembarangan? Karena di DKI pun sebetulnya kalau kita telisik pasti ada 1-2 meskipun dendanya ada gitu ya. Nah, jadi bagaimana Ibu bisa katakanlah membuat masyarakat itu lebih patuh pada peraturan sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan? Iya. Peraturan itu penting, ya kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana peraturan itu bisa dijalankan. Karena kalau peraturan dibikin tapi dijalankan atau tidak itu tidak ada yang peduli, itu masalah juga. Kan menjadi sampah pemikiran menurut saya. Nah, oleh karena itu janganlah memikirkan sesuatu yang nanti ujung-ujungnya sampah juga. Nah, oleh karena itu yang paling penting buat saya adalah starting from the beginning, early itu harus mendidik anak-anak. Kita lihat di Jepang, di mana, di Singapura gitu. Anak kalau makan permen itu bungkus permennya itu nggak dibuang. Kalau dia cari tempat sampah tidak ada, maka kemudian dia kantongin, dia simpan. Dan itu adalah kesadaran dini. Dan budaya dia malu kalau kemudian dia membuang sampah. Merokok tidak sembarangan itu buang puntung. Mulai dari rokok gitu, tidak dilarang dan dia udah pelesier. Nah, untuk kemudian apa yang harus dilakukan gitu kan untuk meningkatkan kesadaran, saya kira tugasnya lah para organisasi perempuan untuk mengedukasi para ibu rumah tangga bahwa dari rumah sendiri sudah bisa memilih mana yang organik, mana yang anorganik. Kalau di rumah sakit sudah jelas sudah ada 3 tuh kan, ada yang infeksius, ada non infeksius, mana yang bisa kemudian menjadi daur ulang, ada 3. Kalau di sampah rumah tangga cuma 2 aja, ya kan? Mana yang makanan yang bisa kemudian hancur dengan sendirinya, ya nanti jadi kompos. Jadi kompos mahal lagi kan gitu. Betul. Tapi mana yang kemudian non organik, plastik, kertas, kardus dan seterusnya, itu di recycle dan kemudian menjadi sendal, menjadi sepatu, menjadi jaket, bahkan menjadi tas gitu loh. Ini semuanya teknologi. Apa yang tidak ada di Jakarta ini? Betul. Semua bisa.
Tapi bagaimana kita mengedukasi rakyat, di situ permasalahannya. Iya. Nah sekarang pesan-pesan Ibu dan harapan Ibu pada masyarakat agar lingkungan Jakarta semakin bersih, semakin sehat, dan tidak ada yang namanya polusi dari sampah ya Bu ya. Ya, saya kira iya. Ya, tugas kita semuanya yang pertama yang menghimbau itu adalah pemerintah, ya kan. Kemudian masyarakat itu sebagai pelaku, ya. Kemudian kita semuanya adalah sebagai penikmat, gitu. Jadi yang harus digugah adalah apakah kita nyaman, apakah kita ini happy, apakah kita ini bisa makan, bisa ngakak, ketawa di sekeliling sampah, kan gitu. Jadi mengusik yang enak, yang indah, yang bagus itu adalah yang clear and clean, kan gitu. Nah kalau ini sudah ada risih kalau melihat sampah, itu sudah kesadaran pertama. Jadi risih aja kalau ada orang buang sampah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan, habis kemudian simpan segala macam, berarti orang ini nggak beradab kalau menurut saya, gitu kan. Maka kemudian tugas kita adalah mengedukasi mereka, kan. Jangan mengusik orang lain yang sadar terhadap sampah. Tapi kalau ada yang memungut sampah, ada yang peduli sampah, jangan dianggap juga ini orang kurang kerjaan, enggak, kan gitu. Tapi saya kira kita kadang-kadang suka menilai orang itu, kalau ada yang bagus kita bilang salah itu, padahal dia sendiri adalah di tempat yang sedang tidak benar. Gitu. Artinya kita perlu objektif dalam melihat sesuatu ya Bu ya. Ya, saya kira seperti itu. Ibu Ula memang sangat luar biasa. Beliau bisa memahami masalah sampah dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa menggugah teman-teman semua, juga masyarakat yang menonton acara ini, dan juga mudah-mudahan beliau dapat mewakili kita di DPD untuk periode 5 tahun ke depan. One K1 TV1